Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 582. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tuan Raja Iblis, seharusnya ada beberapa orang. Menurut penyelidikan bawahan, selain Kincen, ada juga penguasa istana berkabut Sangguan Sinner, Iblis Hitam, Master Sekte Iblis Ilusi, Kaisar Jijing, dan yang lainnya semuanya juga masih hidup. Apa? Mendengar ini Raja Iblis terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah mengorbankan hidup dan darah iblis penelan surga. Dan imbalannya adalah dia bisa melarikan diri dari jurang maut. Tetapi bagaimana orang-orang ini bisa lolos dari jurang maut? Bagaimana bisa Lord of the Abyss melepaskan mereka semua? Pasti ada yang salah di sini. Raja Iblis itu nampak mengerutkan kening dan dia bingung. Tetapi kemudian dia tidak memikirkan terlalu banyak. Selanjutnya Iblis Darah Hitam mengatakan bahwa istana berkabut dan Iblis Bayangan Hitam itu sedang mencari Raja Iblis. Mencariku? Sepertinya mereka masih sangat ingin untuk menelan Raja Iblis ini, kata Raja Iblis. Adapun iblis alien lainnya, saya telah memanggil semua pasukan alien yang masih hidup di alam rahasia ini. Tetapi banyak dari mereka hanya memiliki kondisi jiwa, tidak memiliki tubuh, kata Iblis Darah Hitam. Itu mudah, ada banyak manusia di benua ini. Akan ada banyak tubuh selanjutnya, kata Raja Iblis. Tuanku Raja Iblis, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, kata Darah Hitam. Aku akan memanggil pedang iblisku terlebih dahulu, kata Raja Iblis. Kemudian Raja Iblis dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Di saat bersamaan dia menyemprotkan darahnya ke dalam kehampaan. Seketika raungan yang keras bergema. Esensi darah itu naik ke langit, menembus kehampaan dan langsung menuju ke dunia bawah. Esensi darah itu menembus langit dan jatuh langsung ke kota kuno di wilayah langit utara. Kota kuno ini adalah kota tingkat kaisar di langit utara. Itu disebut kota Yinpeng. Kota Yinpeng ini penuh dengan angin yin sepanjang tahun. Orang-orang yang berlatih seni sihir telah meningkatkan kultivasi mereka dengan sangat cepat di sini. Banyak orang telah berlatih keterampilan sihir di kota Yinpeng ini dan mereka juga telah membentuk kekuatan kekaisaran tingkat atas yang disebut Sekte Iblis Yin. Sekte ini telah berlindung di istana penegak hukum dan menjadi antek-antek istana penegak hukum di surga utara. Saat ini di markas Sekte Iblis Yin nampak dua orang sedang berbicara. Ayah, kamu sudah menerobos ranah Martial Emperor. Dengan bantuan istana penegak hukum, kita seharusnya dapat menyapu seluruh kekuatan di surga utara. Dan sekte kita akan menjadi yang terkuat, kata seorang pria kepada ayahnya. Ayahnya itu terlihat adalah seorang pria tua. Pria tua ini adalah master sekte dari Sekte Iblis Yin. Dia dikenal dengan nama Monster Tua Iblis Yin. Kecilkan suaramu, kata master sekte Iblis Yin. Dia khawatir jika ada orang yang mendengar ini, pasti orang itu akan terkejut. Perlu dicatat bahwa di tempat-tempat seperti langit utara, seorang master di ranah Martial Sovereign saja dapat mengejutkan. Lalu bagaimana jika ada orang yang mendengar bahwa ada master di ranah Martial Emperor di langit utara? Itu pasti akan sangat mengejutkan. Sekarang Master Sekte Iblis Yin atau dikenal sebagai Monster Tua Iblis Yin telah menerobos ranah Martial Emperor di surga utara. Begitu berita ini menyebar, pasti itu akan meledakkan seluruh wilayah surga utara. Seorang ahli di ranah Martial Emperor sudah cukup untuk menyapu sebagian besar pasukan tingkat kaisar di wilayah langit utara, kecuali untuk pasukan teratas seperti Papillon Pil. Namun di saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba seluruh kota Yinpeng bergetar. Ekspresi Master Sekte Yin nampak berubah. Dia mengetahui bahwa di bawah kota Yinpeng ada sebuah senjata yang sangat kuat. Dia sudah mengincar senjata ini sejak lama. Namun senjata ini nampaknya bereaksi.
Dia kemudian meluncur keluar dari sekte dan melayang tepat di atas kota Yinpeng. Kemudian dia melihat bahwa seluruh kota Yinpeng melonjak dengan energi sihir yang tak ada habisnya. Dan energi sihir hitam ini datang dari tanah, merembes keluar. Apa yang sedang terjadi? Kata Master Sekte Yin. Dia terkejut. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan sihir yang menakutkan di bawah kota Yinpeng sedang bangkit. Ayah, lihat! Anak dari Master Sekte itu tiba-tiba berseru dan menatap ke langit. Master Sekte Yin itu buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat bahwa di atas langit ada esensi darah yang langsung menembus ke dalam tanah kota Yinpeng. Kecepatan esensi darah ini sangat cepat, bahkan Master Sekte Yin yang merupakan Martial Emperor tidak dapat bereaksi. Tidak baik, kata Master Sekte Iblis Yin di saat sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Saat ini setelah esensi darah itu mengalir ke tanah, sesaat berikutnya seluruh kota Yinpeng bergetar hebat. Sebuah retakan muncul di tanah, dan dari retakan itu keluar energi iblis yang sangat menakutkan. Energi iblis itu langsung menjerat banyak orang yang berada di kota Yinpeng. Banyak orang berteriak dan seketika langsung berubah menjadi mayat. Darah dan nyawanya menghilang. Hanya ada beberapa orang yang melayang ke langit yang selamat. Mereka melihat ke bawah dengan ngeri dan berkata dengan marah, "Apa yang terjadi? Apa yang ada di bawah tanah di kota Yinpeng?" Saat ini energi iblis terus melonjak dan seluruh kota Yinpeng berubah menjadi reruntuhan. Sejumlah besar prajurit terkubur di dalamnya. Kekuatan iblis yang telah mereka bangun begitu keras langsung musnah. "Ayah, sekte iblis Yin kita sudah berakhir," kata anak Master Sekte itu seraya memandang kota Yinpeng yang hancur di bawah. Dengan rasa takut yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Master Sekte Iblis Yin bahkan lebih ketakutan. Dia tidak tahu apa yang terjadi di kota Yinpeng. Dia hanya tahu bahwa itu terkait dengan esensi darah yang memasuki tanah sebelumnya. Mungkinkah harta senjata ajaib di dalam tanah telah aktif? Kata Master Sekte Iblis Yin. Keserakahan tiba-tiba muncul di matanya. Jika itu adalah harta senjata itu, siapa lagi yang memenuhi syarat di seluruh surga utara kecuali dirinya? Memikirkan hal ini, dia langsung bergegas ke tanah retak kota Yinpeng. Tetapi begitu dia bergerak, rasa krisis yang kuat langsung muncul di benaknya. Seolah-olah kematian mencengkram lehernya. Tidak baik. Master Sekte Iblis Yin itu meraung dan hendak berbalik untuk melarikan diri. Namun itu sudah terlambat. Tiba-tiba sebuah pedang sihir abu-abu membumbung ke langit. Pedang sihir ini melonjak dengan cahaya sihir yang tak berujung. Di saat pedang sihir ini keluar, energi sihir yang tak berujung langsung memenuhi seluruh kota Yinpeng. Dan seketika seluruh kota berubah menjadi abu. Dan semua orang yang berhasil melarikan diri dari kota Yinpeng sebelumnya, mereka langsung hancur di bawah energi sihir ini. Darah dan jiwa mereka menjerit, ditelan oleh pedang sihir abu-abu hitam ini, dan jiwa mereka menghilang. Sejak saat itu, semua orang yang ada di kota Yinpeng telah dimusnahkan. Kemudian pedang sihir hitam itu langsung melayang ke udara. Itu menyapu ke kedalaman kehampaan. Kecepatannya sangat cepat dan itu langsung sampai di tempat Raja Iblis berada. "Hahaha, aku kembali," kata Raja Iblis. Dia segera mengulurkan tangannya. Seketika pedang sihir hitam itu langsung jatuh ke tangannya. Layak menjadi pedang Raja Iblis selama puluhan ribu tahun, itu belum hilang sama sekali. Sebelumnya bahkan telah menelan banyak nyawa manusia, kata Raja Iblis dengan pedang sihir di tangannya. Dia menjadi semakin menakutkan, bahkan kekuatan sihirnya meningkat. "Selamat kepada Raja Iblis." Iblis darah hitam dan yang lainnya berlutut di tanah dan berkata dengan semangat. Oke. Raja Iblis itu memegang pedang sihir di tangannya dan tubuhnya melonjak dengan energi iblis. Auranya pulih, namun tiba-tiba matanya memadat menunjukkan keterkejutan. Kekuatan ini. Mata Raja Iblis menembus kehampaan yang tak berujung. "Tuan Raja Iblis, ada apa?" kata iblis darah hitam. Dia dan yang lainnya nampak kaget. "Ini adalah sarang iblis kekacauan. Bagaimana sarang iblis kekacauan bisa muncul di sini?" kata Raja Iblis. Mendengar ini, iblis darah hitam dan yang lainnya terkejut.
mungkinkah rencana tahun itu akan segera dilaksanakan? Iblis darah hitam dan yang lainnya saat gemetar. Mereka tidak tahu apa rencananya saat itu. Tetapi mereka samar-samar mendengar bahwa ras iblis alien tingkat tinggi telah menerapkan rencana pamungkas. Dan rencana ini terkait dengan sarang iblis kekacauan. Baiklah, setelah sarang iblis kekacauan datang, itu akan menjadi waktu ketika iblis alienku menduduki seluruh benua Tianwu, kata Raja Iblis. Saat ini di belakang Raja Iblis, bayangan hitam tak berujung muncul. Ini adalah sejumlah besar iblis alien yang telah dibangkitkan. Terlihat sangat padat, satu demi satu, mengisi ruang yang rusak ini. Ayo bunuh ras manusia dengan Raja Iblis ini. Segera para penguasa dari ras iblis alien yang tak terhitung jumlahnya itu keluar dari ruang yang rusak ini satu demi satu. Energi iblis yang menakutkan membumbung ke langit, menyapu seperti belalang. Di luar ruang yang rusak ini adalah hamparan pegunungan. Di luar pegunungan adalah dinasti Gudun dari langit utara. Dinasti ini memiliki sejarah lebih dari 6.000 tahun yang lalu dan merupakan salah satu kekuatan kekaisaran teratas di langit utara. Saat ini adalah sore hari dan ada pemandangan damai di kota kekaisaran dinasti Gudun. Namun tiba-tiba matahari di langit menjadi kabur dan langit seolah datang dari siang ke malam hari. Semua orang yang ada di dinasti Gudun tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mereka berjalan keluar dari rumah mereka satu demi satu. Lalu kemudian mereka melihat ke arah langit dan mereka melihat energi jahat bergulir di langit. Energi jahat itu sangat dingin dan tak terhitung jumlahnya. Ras manusia, aku menginginkan tubuhmu. Jie jie jie. Jerita nyaring terdengar dan iblis alien yang tak terhitung jumlahnya langsung bergegas turun ke dinasti Gudun untuk mengambil seorang prajurit. Apa? Pada hari ini dinasti Gudun langsung terjun ke neraka. Seorang ahli terkenal berteriak panik. Jiwanya ditelan oleh iblis alien dan tubuhnya dengan cepat tampak hitam. Seorang master di ranah Martial King, semuanya dibawa pergi oleh iblis alien. Hanya dalam waktu setengah jam, semua ahli dari ras manusia, baik itu di ranah Martial King atau di atasnya, semuanya ditangkap menjadi anggota iblis alien. Bunuh semua manusia yang tersisa dan pulihkan kekuatan. Setelah mengambil tubuh dari ahli Martial King, iblis alien mulai dengan panik membunuh kerumunan di sekitarnya. Di mata mereka hanya manusia di ranah Martial King yang dapat menjadi tubuh mereka dan memulihkan kekuatan mereka. Adapun manusia di bawah ranah Martial King, mereka hanyalah makanan untuk memulihkan kekuatan. Apa? Tidak. Segala macam jeritan yang tak ada habisnya terdengar. Sehari kemudian tidak ada seorang pun yang hidup di seluruh dinasti Gudun. Tidak berhenti di situ, setelah seluruh dinasti Gudun dihancurkan, gerombolan iblis alien ini langsung bergegas ke kekuatan-kekuatan lain di sekitar dinasti Gudun. Namun ada juga beberapa orang yang selamat, dan berita ini dengan cepat disebarkan oleh beberapa orang yang selamat itu. Berita itu seperti hembusan angin menyebar ke banyak kekuatan teratas di wilayah langit utara dan bahkan sampai ke kota Pil City. Namun saat ini kita bergeser kepada kota Tianlei. Terlihat Qin Chen akhirnya kembali ke sini. Dia juga menerima kabar bahwa Yemoshi telah menyerang kota Tianlei sebelumnya. Meskipun dia telah mendapat berita lagi bahwa kota Tianlei aman dan sehat, tetapi dia benar-benar lega setelah melihatnya sendiri. Setelah itu Yukiansu juga memberitahu Qin Chen apa yang terjadi di kota Tianlei. Qin Chen, katakanlah apakah kamu memiliki hubungan dengan Master Sekte Iblis Ilusi? Yukiansu dan Jiruyu menatap Qin Chen dengan curiga. Singkirkan pikiranmu itu. Qin Chen terdiam. Dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan kepada Master Sekte Iblis Ilusi. Namun dia juga penasaran di dalam hatinya bahwa memang agak tidak terduga bahwa Master Sekte Iblis Ilusi akan membantu kota Tianlei. Ketika dia dan Pukian Kun pergi ke Sekte Iblis Ilusi, Master Sekte Iblis Ilusi tidak berbicara sedikit pun dan bahkan langsung bertarung dengan Pukian Kun. Tetapi sekarang mengapa Master Sekte Iblis Ilusi bersedia menyelamatkan kota Tianlei?
Namun meskipun Qin Chen tidak mengerti alasannya, dia tidak bisa menahan untuk menghela napas lega karena ada lagi master di ranah semi alam suci di sisinya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.